Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan Scorpio dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Mei 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan ya. Oke, ada Five of Pentacles, Ace of Pentacles, Train, Four of Swords, Queen of Swords, Nine of Swords, Two of Swords, The Lovers, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Page of Cups dan juga Eight of Cups. Beberapa di antara kamu ngerasa kecewa, kesal, dirugikan, dimanfaatin. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu seperti dikucilkan dari kalangan kamu ya. Bisa jadi di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan keluarga, tetangga, seperti diasingkan, dianggap berbeda, dianggap nggak pantas. Ada perasaan dilema, dihadapkan pada dua pilihan yang membuat kamu bingung. Mungkin kamu sekarang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, atau kamu lagi bingung, ya gimana caranya aku bisa memperoleh pekerjaan. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu masih jobless. Kedua, ada yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan kamu lagi bingung gimana caranya supaya kebutuhanku aku bisa penuhi nih, tapi aku mau dapat dana dari mana? Ada beberapa di antara kamu mungkin akan mencari pencerahan, jalan keluar atau solusi dari energi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Energi ini akan memberikan kamu solusi pencerahan atau mungkin akan memberikan kamu sedikit bantuan. Ada satu snack di sini nih, ditawarin ke kamu gitu, tapi sepertinya kamu kurang tertarik dengan solusi itu. Kadang gitu ya, ketika kita udah kalut, pikiran nggak jernih karena banyak masalah, atau mungkin kamu lagi dihadapkan pada masalah keuangan, sementara ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada memang solusi atau mungkin ada bantuan nih yang nampak jelas di hadapan kamu, tapi kamu ngerasa ini nggak maksimal, nggak efektif. Kamu ngerasa nggak puas dengan solusi ataupun ide tersebut. Ini bisa berupa ide ya. Beberapa di antara kamu ada juga yang jatuh sakit ya, jadi kurang enak badan. Bisa jadi karena kamu terlalu banyak mikir, terlalu banyak begadang, makanya jadi kurang enak badan. Ada the lovers tapi ya, saya ngerasa ada seperti bentuk tanggung jawab, pilihan hidup. Ibarat nih, kamu dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan, memilih A atau si B. Kayaknya sama-sama berat ini. Kalau aku pilih A juga nggak memuaskan, pilih B juga kurang memuaskan. Bisa jadi ini bukan pekerjaan tapi solusi. Seperti yang saya katakan tadi ya, ada Ace of Pentacles tapi kamu kurang tertarik. The Lovers di sini saya ngerasa muncul ini sebagai saran atau solusi terbaik dari kartu kamu adalah buatlah keputusan berdasarkan pilihan hati kamu. Ya, jangan sampai melakukan kesalahan. Kira-kira kalau kamu belum siap untuk membuat keputusan di minggu ini, sebaiknya undur dulu. Kalau mau melakukan perjalanan tapi dua-dua hati, jangan dipaksain. Lebih bagus diurungkan dulu, tunggu sampai kamu ngerasa enak baru kamu lakukan perjalanan. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada Queen of Wands, Eight of Pentacles, Ten of Cups, ada Two of Cups, Page of Pentacles, Two of Swords, The Devil, ada Two of Pentacles. Wow. Untuk the bottom of the deck kamu ada The Stars dan juga Ace of Swords. Ada semacam hubungan kerjasama yang kamu jalin, bisa jadi partner bisnis kamu atau teman kerja ya. Kalau bukan teman kerja, bisa jadi pasangan kamu sendiri malah yang membuat kamu stres, exhausted, lelah, capek. Saya ngerasa ada bentuk komunikasi yang kurang baik di minggu ini antara kamu dengan energi
sesama elemen kamu, Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Dan untuk Virgo, Capricorn, Taurus juga, kamu mungkin mengharapkan keuntungan ataupun ada bentuk kerjasama yang lebih dari hubungan ini. Saya ngerasa hubungan kerjasama ini kurang membuat kamu puas. Ya, bisa jadi ketidakpuasan ini pendapatannya kurang. Ekspektasi kamu di awal dengan kenyataan di lapangan nggak sesuai. Ada energi toxic di dalam hubungan kerjasama ini. Ada the devil ya. Ini yang membuat kamu ngerasa exhausted, ngerasa nggak nyaman. Vibrasinya nggak matching. Selalu ngerasa nggak puas. Sebenarnya di satu sisi ya, kalau kamu mungkin nggak berpikiran yang macam-macam, kalau bukan kamu yang mikir macam-macam, bisa jadi partner kamu yang mikir macam-macam, ketidakpuasan ini nggak akan muncul. Ngerasa ada yang curiga gitu ya. Saya ngerasa kamu dengan partner kerja itu di luar itu tampak harmonis, tapi di dalam ada bentuk kecurigaan satu sama lain. Kamu mencurigai dia, mungkin ini nggak tulus. Sebaliknya sih dia juga begitu. Sebenarnya energi ini sudah masuk ke alam bawah sadar, tapi nggak bisa direkognosisi atau dilihat secara kasat mata. Di alam bawah sadar sebenarnya sudah tertanam bahwa koneksi antara kamu dengan energi yang saya sebutkan tadi, ada kecurigaan, ada ketidakpuasan, ada hal-hal negatif yang tersembunyi. Di antara kamu ada yang pengen melanjutkan sekolah, lanjut kuliah, tapi sepertinya terbentur dengan biaya. Kalau ada usaha, kerja keras, ya ada niat, pasti akan terwujud. Cuman kamu di sini udah ngerasa nggak mungkin, udah mencurigai diri sendiri, mencurigai berkat-berkat dari Tuhan pencipta semesta. Ketika kita udah habis uang, habis stok, habis ide, udah ngerasa nggak akan ada jalan keluar lagi, udah nyerah. Padahal burung yang tidak bekerja saja disediakan makanannya oleh semesta. Ya, tetapi walaupun disediakan, dia harus tetap butuh terbang dari sana ke sini, dari pohon yang satu ke pohon yang lain untuk mencari mana makanan yang baik dia konsumsi ke dalam tubuhnya. Sama halnya juga dengan kita. Semua peluang itu sudah tersedia. Tinggal apakah kamu mau bergerak mencarinya. Ketika kamu udah mencari dengan belajar memahami diri sendiri, memahami orang-orang sekitar kamu, kamu akan melihat jelas seperti apa orang yang matching, cocok kamu jadikan sebagai partner kerja kamu. Contoh lain, kalau kamu misalnya bingung menentukan jurusan, kamu yang pengen melanjutkan sekolah, kalau kamu nggak paham sendiri dengan skill kemampuan kamu, bagaimana mungkin kamu bisa menentukan jurusan yang tepat bagi masa depan kamu? Artinya, kamu perlu mendalami, mengenal kemampuan kamu, memahami skill kamu. Ketika kamu udah berusaha di satu bidang, udah belajar mati-matian di satu bidang, tapi kamu nggak berhasil di situ, mungkin kamu perlu mencoba di bidang yang lain. Ketika kamu coba di bidang lain, ternyata cocok nih, ada perkembangan, berarti kamu lebih matching di situ. Terkadang juga kita butuh saran ataupun pendapat dari orang-orang di sekitar kita, termasuk orang tua, orang yang udah banyak pengalaman, yang bisa menerawang atau memberikan penilaian mengenai kemampuan kita, sehingga kita tahu nih menentukan jurusan apa yang harus diambil atau pekerjaan mana mungkin kedepannya yang akan memberikan potensi yang menguntungkan besar buat kamu. Kamu yang dealing dengan masalah kesehatan, perlu ada konsultasi dengan dokter atau pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan yang kamu butuhkan. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Scorpio.
Your spiritual tribe is out there, no matter what happening in. Oke, saya baca yang pertama dulu. And once you find tribe members, rejoice together, motivate each other, support each other, and stay together. Share your accomplishments, hopes, desires, and heartbreak. Praise each other and over the kindness to love when needed. There's strength in numbers. You are never alone. Jangan pernah berpikir bahwa kamu sendiri, Scorpio. Carilah orang-orang yang memberikan kamu motivasi. Kalau kamu pengen pintar, ya seperti pepatah yang mengatakan dulu ya, saya masih ingat itu waktu sekolah. Kalau mau pengen pintar nih, dekat-dekat sama yang pintar. Ya kan, kalau mau sukses, dekat-dekat sama orang yang sukses. Kalau kamu pengen merasakan kasih sayang, dekat-dekat sama orang yang mencintai kamu, yang mau berbagi cinta. Apalagi kalau kamu udah berumah tangga, udah punya pasangan, kenapa enggak mendukung satu sama lain, support each other. Karena seperti pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kan gitu ya. Kalau kamu dengan partner kamu jalan masing-masing, gimana mau kuat? Ya, dia jalan ke kanan, kamu jalan ke kiri. Gimana ekonomi bisa berkembang untuk kamu yang berumah tangga ya? Justru kalau kamu kerja, pasangan kamu kerja, keuangan ini jelas, ada kejujuran di dalam, kemana pengeluaran, berapa pemasukan, maka akan stronger, bakalan semakin kuat perekonomian kamu dengan pasangan. Kamu yang berada di lingkungan pekerjaan, ngerasa gak nyaman nih di kelompok ini, cari kelompok yang membuat kamu ngerasa nyaman gitu. Jangan bertahan di tempat yang membuat kamu ngerasa gak nyaman, oke? Yang kedua, no matter what's happening in our life, we always have the potential to rise above it. Rising is one powerful choice away. Rise out of our negative thoughts or our limiting beliefs. Rise out of our comfort zone or our complaints. Rise out of our slump or out of the potato chip bag. Get up and rise. What are you waiting for, darling? Gimana pun situasi kita, ya pasti akan selalu ada solusi. Teruslah bangkit, jangan menyerah. Kalau udah ada masalah, udah lemas, nggak ngapa-ngapain, justru ini akan semakin memperburuk situasi kita. Ada orang gitu, kalau dia udah ada masalah, rasa-rasanya nggak ada solusi lagi, udah dia tepar, tidur aja terus gitu, atau nonton gitu, bengong, nggak ngapa-ngapain gitu. Justru di sini kamu harus tetap mencari solusi, jalan keluar, atau tetap kerja. Kita selalu memiliki potensial itu untuk bangkit, selama kita memiliki keyakinan. Ya, oke. Yang ketiga, your wishes have been germinating. They're deeply planted in the soil of the loving universe, and fulfillment is here or just around the corner. But faith is required. When we put ourselves out there, it's easy to get deflated. If what we want doesn't materialize right away, have confidence. You are more than capable of manifesting your deepest desires. It's all happening, dear one. Spiritual guidance kamu berkata bahwa harapan-harapan kamu untuk kebaikan-kebaikan di karir, keuangan, ataupun kesejahteraan rumah tangga kamu sekarang ini sedang bergerminating. Germinating artinya sedang berkembang. Ya, hanya saja kamu butuh nyiramin dia dengan baik, sabar, kasih dia pupuk, kasih kompos. Dalam situasi genting, biasanya orang itu mudah terpancing emosi, marah, down sejadi-jadinya, atau yang tadinya mikir negatifnya cuman 5%, ini bertambah jadi 50% gitu ya. Jadi semakin pesimis. Kalau udah mikir hal-hal yang negatif tadi ya, nggak mungkin ada yang bakalan mau nolongin aku, nggak mungkin yang bakalan ada nih kesempatan bagi aku dapat pekerjaan, nggak akan mungkin aku bisa lanjut kuliah, atau nggak mungkin aku bakalan diterima. Ya, ini pikiran-pikiran negatif seperti ini justru bisa jadi afirmasi yang nyata buat kita yang memiliki pemikiran seperti itu. So, berhati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan, kita yakini.
mengenai diri kita sendiri, karena apa yang kita pikirkan dan kita yakini pada saat itu bisa menjadi doa dan menjadi kenyataan. Selalulah memiliki optimisme dan pemikiran-pemikiran yang baik kamu tanamkan untuk diri kamu, supaya pemikiran-pemikiran tersebut menjadi nyata bagi kamu. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.